Scene 1, shot 1, take 4. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moza Anggraini. Di sini saya akan ngebahas soal ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat itu suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi yang disajikan dalam tabel atau diagram. Di sini kita akan ngebahas 3 macam, itu ada mean, median, sama modus. Di mana masing-masingnya terdapat rumus-rumus yang ada 2, yaitu data tunggal sama data berkelompok. Untuk rata-rata hitung atau mean, rata-rata hitung itu dalam kegiatan penelitian mempunyai kedudukan yang penting dibandingkan ukuran gejala pusat lainnya. Hampir setiap kegiatan penelitian ilmiah selalu menggunakan rata-rata atau mean ini. Berdasarkan jenis penyajiannya ada data tunggal dan data berkelompok. Untuk data tunggal seperti ini dengan rumus yang ini. Ada contohnya untuk data tunggal. Di situ ada nilai statistik dari 10 mahasiswa STMIK sebagai berikut. Jadi langsung dijumlahin aja si data-datanya, lalu dibagi sama jumlah datanya, lalu ketahuan si meannya itu berapa. Untuk data kelompok sendiri atau dalam distribusi frekuensi itu data yang disajikan dalam bentuk kelas-kelas interval, di mana setiap masing-masing kelasnya itu memiliki panjang interval yang sama. Ada 3 cara menghitung data kelompok dari mean ini. Ada dengan cara menggunakan titik tengah, terus menggunakan simpangan rata-rata sementara, dan menggunakan sandi atau kode. Rumus-rumusnya seperti ini. Ada yang pertama itu dengan titik tengah, simpangan rata-rata sama kode tersebut. Oke, next. Untuk contoh soalnya, yang pertama itu menggunakan titik tengah atau cara biasa. Di situ tinggal dijumlah aja, di mana si jumlah frekuensi dari semua kelas itu dibagi dengan frekuensi dikali titik tengah. Jadi di antara satu kelas, tiap kelasnya itu misalnya dari 151 sama 155 itu titik tengahnya udah pasti 153. Begitupun selanjutnya ke bawah. Nah, nanti si titik tengah ini dikalikan sama frekuensi tiap kelasnya, lalu menghasilkan FIXI. Nah, di mana FIXI ini nanti dibagi sama si frekuensinya tersebut, jumlah frekuensi semuanya. Lalu dapat hasilnya 164,67. Untuk yang kedua, itu menggunakan simpangan rata-rata sementara. Rata-rata sementara di sini dari tabel ini saya tetapkan di 160. Nah, nanti untuk titik tengah yang sama udah pasti karena kelasnya juga sama, frekuensinya sama. Nah, gunanya untuk rata-rata sementara ini itu untuk mengetahui si DI. Nanti si DI ini dihasilkan dari 160 dikurangi sama si titik tengah. Nah, nanti 160 dikurangi 153 itu negatif 7, begitupun selanjutnya ke bawahnya dikurangi aja. Terus untuk tabel sebelahnya itu ada FIDI, itu dikalikan si frekuensi sama si DI-nya. Terus dijumlahkan, itu ketemu 98. Nanti si 160 yang tadi ditambah dengan jumlah FIDI per sama si frekuensi, jumlah frekuensi. Nanti dapat ketemu 164,67 sama yang titik tengah hasilnya. Udah pasti, cuma beda caranya aja. Untuk metode yang ketiga menggunakan sandi atau kode. Nah, nilai tengahnya itu saya ambil di 168 karena titik tengahnya itu di situ. Nah, nanti dari si 168 ini menggunakan kode 0. Ke atas jadi negatif, ke bawah jadi positif. Nanti si kode ini atau dengan lambang CI dikalikan sama si frekuensi masing-masing kelas, lalu dijumlah. Ketemu negatif 14. Nah, nanti si negatif 14 ini dibagi sama 21 atau jumlah frekuensi seluruh kelas. Ketemu hasilnya 164,67 juga.
hasilnya sama, tapi caranya beda. Beda jalan aja. Next. Untuk yang kedua, itu ada median. Median itu adalah data yang terletak di tengah apabila data-data tersebut diurutkan. Diurutkan ini maksudnya diurutkan dari yang kecil ke yang besar. Nanti ketemu yang titik tengahnya. Ada dua cara juga, ada dua data juga. Itu ada data tunggal sama data kelompok. Nah, di data tunggal itu ada dua lagi, yaitu ada cara untuk jumlah data yang ganjil sama untuk cara jumlah data yang genap. Kalau untuk yang ganjil itu simple, tinggal ditambah 1 terus dibagi 2 si nilai datanya tersebut. Kalau untuk yang genap itu nanti ada dikali setengah lagi. Next, untuk contoh soalnya. Contoh soalnya untuk yang nilai ganjil. Di sini ada jumlah kelereng buat 5, 6, 7, 3, sama 2. Untuk diurutkan jadi 2, 3, 5, 6, 7. Dari yang kecil dulu ke yang besar. Nah, untuk ke titik tengahnya itu nanti si X-nya ini diketahui dari 5 ditambah 1. 5-nya ini dari titik tengah. 5-nya ini, sorry. 5-nya ini dari jumlah data. Ditambah 1 itu jadi 6, dibagi 2 jadi 3. Jadi kita ketemu si X-nya itu yang ketiga. Jadi nilai data yang setelah diurutkan ketemu di yang ketiga. Jadi angka 5 hasilnya. Terus untuk yang contoh selanjutnya itu untuk yang genap. Di situ ada tinggi badan siswa, nanti setengah dalam kurung X 10 per 2. 10-nya ini dari jumlah data. Dari jumlah data tinggi badan semua yang diperoleh dari soal. Itu ditambah X lagi, 10 per 2 lagi, tapi ditambah 1. Jadi ketemu setengah dikali X yang kelima ditambah X yang keenam. Diurutkan dulu, nanti dihitung X yang kelima sama X keenam ditemukan 170 sama 171. Dijumlahkan jadi 341 dikali setengah. Ketemu 170 per 5. 170,5, sorry. Terus untuk yang berkelompok, ada contoh soal seperti ini. Nah, di sini nanti kita harus nyari dulu frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif itu tinggal ditotal aja. Dari yang 7, terus 7 itu pasti frekuensi kumulatif yang pertamanya 7. Frekuensi kumulatif yang keduanya itu ditambah dari frekuensi yang kedua, jadi 19, begitupun seterusnya. Nah, di sini kita ketemu si titik tengah mediannya itu di 70 sampai 79 si nilai ujiannya. Nah, di situ nanti dari rumus yang median ini si B-nya itu BB atau batas bawah kelas median. Si B-nya ketemu 69,5. Dari mana 69,5? Kita udah matok 70 sampai 79 nilai ujian itu. Nah, si 70 itu bawahnya 70 itu ada 69,5, dikurangi 0,5 aja. Terus ditambah P atau panjang ini, panjang kelas mediannya. Dari 50 ke 59 itu ada 10. Jadi nanti ditambah aja 69,5 ditambah 10. Nah, yang setengah per dikali 50 itu 50 dari jumlah frekuensi datanya dikurangi 19. 19 itu dari F. F itu jumlah semua frekuensi dengan dengan tanda kelas lebih kecil dari kelas median. Kelas mediannya tadi udah ditentuin dengan frekuensi 16. Berarti frekuensi yang sebelumnya itu 7 ditambah 12, 19. Terus dibagi 16 itu dari frekuensi yang kelas median tadi yang udah kita tentuin 70 sampai 79 TA. Terus nanti tinggal dijumlahin aja ketemu 73,25. Untuk modus itu fenomena yang paling sering terjadi pada data kuantitatif, ditentukan dengan frekuensi terbanyak di antara data tersebut. Jadi yang paling banyak itu disebut modus dari data-data yang udah dikumpulin. Contohnya untuk data tunggal ada sampelnya di sini, ketemu di 34 modusnya. Kenapa 34? Karena 34 keluar sebanyak 4 kali dibanding data-data lainnya. 28 cuma 2, 14 cuma 2, 12 cuma sekali. Jadi yang paling banyak itu 34 itu masuk modus. Terus data berkelompok.
modus dari data berkelompok. Ada contohnya? Next. Ya, contohnya seperti ini. Modus, cara pengerjaannya langsung ketemu 59,5. Oke, dari mana 59,5? Itu 59,5 batas bawah kelas interval. Nah, kita matok 13. Yang frekuensi 13 itu kan paling banyak, 13 angka paling gede. Berarti di kelas 60 sampai 64. Nah, batas bawah 60 itu 59,5 karena dikurangi 0,5. Ditambah panjang intervalnya. Dari 45 ke 49 itu 5. Terus B1. B1 itu frekuensi kelas interval. Yang terbanyak dikurangi sama yang lebih kecil. Berarti si 13, si frekuensi 13 yang tadi 60 yang paling banyak dikurangi sama yang atasnya. Yang dikurangi sama 12. Itu 13 dikurangi 12 itu 1. Terus yang bawahnya B2-nya itu ketemu 4 dari 13 dikurangi 9. Jadi dikurangi sama yang atas sama yang bawah. Jadi B1 sama B2. Tinggal dijumlahin aja ketemu 60,5. Oke, sekian penjelasan saya tentang ukuran gejala pusat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.